mengaku salah, mohon ampun, memperbaiki diri. Apa maksudnya sesal sempurna? Sesal karena cinta kepada Allah melebihi segala sesuatu. Kalau menyebabkan kerugian, maka ganti rugilah. Ganti rugi itu maksudnya mengganti apa yang sudah Anda rugikan. Istilah ganti rugi itu begitu maksudnya. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau membahas mengenai pertobatan sejati. Yang pertama kita mau bahas peristilahannya dulu. Markus 1 ayat yang keempat. Yang ditampilkan oleh Injil Markus adalah mengenai pertobatan. Kita lihat di dalam Markus 1 ayat yang ke-14. Secara harafiah, kata bertobat di dalam bahasa Yunani itu artinya berbalik arah seutuhnya. Ini makna yang secara literal. Bertobat itu seperti ini bertobat. Tapi ini secara literal ya, artinya sebagai makna kata. Jadi kalau Anda sedang naik mobil, kemudian pengen putar balik, itu sebenarnya bertobat. Gereja Katolik mengajarkan kepada kita ada dua macam pertobatan. Yang pertama namanya pertobatan pertama. Itu terjadi sebelum pembaptisan. Selanjutnya namanya pertobatan kedua, itu terjadi setelah pembaptisan. Dan itu ada landasannya. Jadi gereja Katolik mengajarkan seperti itu bukan ngarang, saya pun bukan ngarang, tetapi meneruskan pengajaran Bapak Gereja Ambrosius yang juga dikutip dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik 1429. Sekarang kita akan bahas mengenai pertobatan pertama. Apa maksudnya pertobatan pertama? Maksudnya adalah menerima Kristus, atau dalam bahasa gampangnya dibaptis. Jadi kalau ada orang menerima Kristus kemudian dibaptis, sebutannya sebenarnya adalah pertobatan pertama. Dia kemudian berbalik dari arah hidup yang sebelumnya menuju kepada Kristus untuk menerima Sang Kristus sebagai juru selamatnya. Yuk kita lihat bagaimana. Jadi yang dimaksud bertobat berbalik arah seutuhnya menyangkut dua segi atau dua dimensi. Dimensi batiniah yang kemudian muncul dalam dimensi lahiriah. Yang tidak terlihat di dalam hati dan pikiran itu, kemudian tampak mewujud di dalam perilaku atau perbuatan. Maka kalau ada orang mengatakan, aku sudah bertobat, tetapi perilakunya masih sama dan tidak ada perubahan, itu bukan pertobatan. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Petrus menyampaikan homili yang pertama pada hari raya Pentakosta di kota suci Yerusalem. Dan yang diwartakan pun juga pertobatan. Jadi saudara-saudari, mari melihat bahwa rupanya sejak zaman Yohanes Pembaptis, nyambung ke Tuhan Yesus, nyambung ke para rasul, warta tentang pertobatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Warta tentang pertobatan mendapatkan tempat utama, bahkan sering diucapkan yang pertama. Maka kedatangan Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita mengenai pertobatan. Maka para murid juga menyampaikan berita mengenai pertobatan. Yesus sudah menebus dosamu, maka bertobatlah supaya dosamu diampuni. Ini sangat jelas di dalam Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat yang ke-38. Jadi di sini pertobatan tujuannya supaya mendapat pengampunan dosa. Caranya bagaimana? Memberi dirimu dibaptis. Mau dengan sukarela dibaptis. Maka pada zaman para rasul, jelas hubungan antara pembaptisan dengan pertobatan. Orang bertobat dengan dibaptis, itu mendapatkan pengampunan dosa. Maka gereja tadi ketika mengatakan, menerima Kristus itu artinya pertobatan yang pertama, itu benar dan punya landasan ayat yang sangat kuat di dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-38. Setelah dosa kita diampuni melalui pembaptisan, lalu bagaimana? Roma 6 ayat 4 menjelaskan kepada kita bahwa kita mendapat hidup baru dengan dibaptis. Kenapa kok mendapat hidup baru? Karena dosa kita diampuni. Berarti pembaptisan kaitannya dengan pertobatan, kaitannya dengan apa? Dengan hidup yang baru karena dosa-dosa kita telah diampuni.
Maka berdasarkan ayat-ayat Alkitab, Gereja Katolik merumuskan di dalam KGK 1427, saya bacakan. Yesus menyerukan supaya bertobat. Di dalam pewartaan gereja, seruan ini maksudnya apa? Seruan supaya bertobat. Pertama-tama ditujukan kepada mereka yang belum mengenal Kristus dan Injilnya. Jadi itu awalnya. Bertobatlah pertama-tama ditujukan untuk orang yang belum kenal Sang Kristus, belum kenal Injil Kristus, supaya apa? Supaya dapat mengenal Sang Kristus, menerima Sang Kristus yang artinya adalah pertobatan, dan mendapatkan hidup yang baru karena dosanya diampuni. Perhatikan kalimat lanjutannya. Tempat pertobatan yang pertama, perhatikan. Ada kata pertobatan yang pertama dan mendasar adalah sakramen baptis. Mengenai hal-hal itu, saya tidak akan bahas panjang lebar karena pernah saya bahas. Maka nanti kalau pengen tahu apakah pembaptisan menghapus dosa asal, salah satu pertanyaan dari Anda barangkali seperti itu, Anda klik saja channel YouTube Katkit Katekese sedikit dengan judul pembaptisan menghapus dosa asal. Itu sudah saya jelaskan. Lalu kalau Anda pengen tahu juga apa sih dosa asal secara simpel dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang, saya pun sudah menjelaskan dalam channel YouTube Katkit. Selain itu, Gereja Katolik mengenal 4 jenis dosa atau 4 macam dosa: peccatum originale, peccatum personale, peccatum mortale, peccatum veniale. Anda juga dapat nanti klik di dalam channel YouTube Katkit. Jadi sebenarnya pembaptisan itu apa? Pertobatan pertama. Orang-orang yang belum kenal Sang Kristus ketika dibaptis, itulah pertobatan pertama. Maka semua dosa diampuni. Seorang bayi yang belum punya dosa pribadi pun dosa asalnya dihapuskan. Kalau pertobatan ini dikenakan pada anak bayi, apakah bisa, Romo? Bisa, karena nalarnya begini. Orang sering menggambarkan bahwa pertobatan itu adalah satu gerak batin dalam arti hanya untuk orang dewasa. Kalau kita mengacu pada arti kata makna bertobat, yaitu putar balik, U-turn tadi itu, metanoia berbalik arah, maka seorang bayi yang baru lahir terkena dosa asal berarti kan itu jauh dari Sang Kristus, menjauhi Sang Kristus. Maka dengan bayi itu dibaptis oleh orang tuanya, dalam hal ini bayi itu dibawa kepada Sang Kristus, menerima Sang Kristus. Tentu dalam hal ini orang tuanya lah yang membawa dia kepada Sang Kristus dengan melaksanakan firman Tuhan sendiri juga. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Jadi baptisan bayi sama sekali tidak melanggar Alkitab, bahkan itu merupakan satu hal yang penting sekali untuk dilakukan. Maka bertobat, kembali putar, bayi pun bisa melakukan, tentu dengan pertolongan orang tuanya. Dalam arti itu. Selanjutnya kita mau bahas pertobatan yang kedua. Apa maksudnya pertobatan yang kedua? Kembali kepada Kristus. Setelah orang dibaptis, orang masih bisa melakukan dosa. Karena ada yang namanya konkupisensi, kecenderungan berbuat dosa. Maka di situ diperlukan kita kembali kepada Sang Kristus. Kenapa istilah yang saya pakai kembali? Karena berdosa berarti meninggalkan Sang Kristus. Berbalik dari Sang Kristus itu memunggungi Sang Kristus. Maka saya katakan kembali berarti mendekat kepada Sang Kristus. Itulah yang dimaksud pertobatan kedua. Kita ingat mengenai baptisan tadi ya. Baptisan mendapat hidup baru. Nah, kemudian rumusannya ada di dalam KGK 1426. Kelahiran kembali dalam pembaptisan. Jadi ini yang dibahas masih mengenai pembaptisan tadi. Membuat kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Baptisan menghapus dosa, tetapi tidak menghapus kelemahan kodrat manusiawi kita. Jadi kita masih tetap harus berjuang. Itu yang dijelaskan dalam kalimat selanjutnya. Masih pada nomor yang sama KGK 1426. Inti perjuangan ini ialah kembali kepada kekudusan dan kehidupan abadi. Caranya bagaimana? Dengan pertobatan yang kedua. Pertobatan yang dilakukan setelah pembaptisan. Kita lihat. Pertobatan kedua adalah tugas yang terus-menerus untuk seluruh gereja. Untuk selanjutnya nanti Anda juga dapat klik dosa tak terampuni, kemudian dosa mortal, saya sudah bahas di dalam channel YouTube Katkit. Ini hanya pengantar saja bagian ini supaya kita paham
Kenapa perlunya sakramen pengakuan atau sakramen tobat tadi? Yang dirumuskan di dalam KGK 1856. Maka ia membutuhkan satu usaha baru dari kerahiman Allah dan suatu pertobatan hati yang secara normal diperoleh dalam sakramen pengakuan. Itulah yang kita butuhkan. Apakah punya landasan Alkitabiah? Ada. 2 Korintus 5 ayat ke-20. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berarti melalui para rasul, umat didamaikan dengan Allah. Bukankah ini memang praktek gereja Katolik sampai hari ini? Dan lagi pula dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 23, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kamu yang dimaksud adalah para rasul. Para rasul berarti manusia biasa yang bersabda Tuhan, Tuhan Yesus. Jika kamu rasul, manusia biasa, mengampuni dosa orang, dosanya, dosa orang itu maksudnya, diampuni. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Kalau orang menolak yang namanya sakramen pengampunan dosa melalui manusia. Kenapa melalui manusia? Bukankah yang mengampuni dosa adalah Allah? Bagaimana menjelaskan ayat ini? Jika kamunya para rasul, itu manusia kan? Berarti di sini manusia bisa mengampuni dosa orang kalau manusia itu mendapat wewenang atau mandat atau kuasa otoritas dari Tuhan. Kalau Tuhan Yesus menghendaki tidak ada sakramen ini, kalimatnya tidak akan seperti itu. Kalimatnya harusnya beritahukan kepada orang supaya mereka ngomong langsung kepadaku, kunya Tuhan Yesus. Tapi tidak. Jika kamu mengampuni dosa orang, berarti di sini ada pemberian kuasa kepada manusia. Tetap yang mengampuni adalah Tuhan Yesus, tetapi pengampunan itu dipercayakan kepada manusia. Dalam hal ini kepada para rasul, rasul kemudian disambungkan kepada para pengganti rasul namanya uskup, uskup dibantu oleh para presbiter itu imam. Itu nyambungnya begitu. Jadi kalau kita menolak sakramen pengampunan dalam gereja, ayat-ayat berikut sulit dijelaskan. Saya hanya sedikit menyinggung supaya Anda yakin bahwa sakramen tobat atau sakramen pengakuan dalam gereja Katolik valid, punya landasan Alkitabiah. Sekarang kita membahas mengenai langkah pertobatan. Ini agak lebih praktis. Sehingga kita nanti kalau mengalami dosa, terutama dosa mortal, itu kemudian kita punya langkah-langkahnya ya. Kita baca dalam KGK 1430. Seruan Yesus mengarahkan kepada pertobatan dan penyesalan. Bukan pertama-tama dengan karya yang kelihatan, melainkan pertobatan hati, pertobatan batin. Tetapi pertobatan batin mendesak agar menyatakan sikap ini dalam tanda-tanda yang kelihatan, dalam kegiatan dan karya pertobatan. Kalau Anda ini melakukan salah, terus aku sudah bertobat kok, tapi tidak muncul dalam karya, itu sebenarnya kan belum bertobat. KGK 1434 menyatakan terutama 3 bentuk, puasa, doa, dan memberi sedekah. Lalu juga di dalam KGK 1435 gereja memberitahu kita bagaimana bentuk-bentuk yang lain yang secara lebih konkret. Pertobatan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam wujud nyata, melalui perbuatan perdamaian. Kalau Anda berantem, Anda bertobat, terima sakramen pengampunan, tapi belum berdamai, bagaimana ini? Bantuan, membantu orang lain. Bagi yang miskin, membela keadilan, pengakuan kesalahan sendiri, kemudian dikatakan teguran persaudaraan, pemeriksaan cara hidup sendiri, pemeriksaan batin, bimbingan rohani, penerimaan sengsara, ketabahan dalam penghambatan demi keadilan, dan juga yang lebih penting bagian terakhir, memikul salibnya dan mengikuti Kristus adalah jalan yang paling aman untuk pertobatan. Jadi pertobatan juga bisa diwujudkan dalam kita memikul salib. Salib itu apa sih? Salib penderitaan yang bukan karena salahnya kita sendiri. Itu adalah salib. Gambarannya Anda di jalan, sudah sangat hati-hati, perlengkapan berkendara itu betul-betul Anda siapkan, tidak melanggar lalu lintas. Ada orang-orang ugal-ugalan menabrak Anda yang tertib berlalu lintas itu, Anda jatuh patah tulang.
menderita, ditabrak orang, bukan karena Anda bersalah, itu namanya salib. Kita pikul salib itu juga bentuk sarana pertobatan. 3 langkah pertobatan disebut dalam KGK 1450. Apa itu 3 langkah pertobatan? Di dalam hatinya ada penyesalan. Itu hal yang pertama, penyesalan dalam hati. Di mulutnya ada pengakuan, nanti mohon ampun, diakukan di depan Tuhan dengan perantaraan hambanya, imam atau uskup. Yang ketiga dalam tindakan memperbaiki itu. Ini rumusan KGK. Yang dalam rumusan saya, sebenarnya satu nada dengan ini Rama Bayu sekarang, merumuskan sendiri. 3 langkah tobat adalah mengaku salah, mohon ampun, memperbaiki diri. Saya merumuskan untuk saya sendiri dan kalau untuk mengajar supaya bahasa Jepang. Pertobatan hanya mungkin terjadi kalau kita mengaku salah. Kalau Anda belum pada tahap mengaku salah, tanpa reserve, tanpa pembelaan, Anda belum akan bisa bertobat. Contoh, ada pasangan suami istri, salah satunya selingkuh. Mohon maaf, ini contoh umum, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Tapi kalau ada yang tersinggung, mungkin teguran Tuhan untuk Anda memperbaiki diri ya. Pasangan suami istri salah seorangnya selingkuh. Kemudian dia merasa tidak salah. Kenapa? Ya habis hubungan kami sudah begini, habis dia begitu. Nah gitu. Ketika Anda belum sampai taraf mengaku ini salah, belum akan bisa melangkah kepada yang kedua. Untuk dapat kita mohon ampun, itu harus mengalami salah yang diakukan dulu. Artinya apa? Artinya begini. Artinya adalah, Anda kalau mau masuk ke ruang sakramen tobat itu, kalau Anda belum bisa mengaku salah, itu Anda belum bisa mohon ampun sebenarnya. Romo, saya salah, tidak sabar kepada istri saya. Ya habisnya dia cerewetnya minta ampun sih Romo. Ini belum mengaku salah. Ini contoh nyata ya, contoh dalam arti saya asal saja contohnya. Ini bukan menyinggung siapapun, hanya asal saja ya. Saya salah, saya marah-marah kepada suami saya, ya sudah. Apapun dia, saya tidak ada pembelaan. Saya salah dalam hal itu. Lalu saya mohon ampun, saya memperbaiki diri. Jadi sebenarnya itulah yang terjadi dengan pertobatan. 3 langkah pertobatan, mengaku salah, mohon ampun, memperbaiki diri. Di sini langkah pertama ini cara mendeteksi kita bertobat atau belum. Ketika Anda sudah dapat mengakui itu salah tanpa reserve, tanpa pembelaan, tanpa AIUEO, tanpa apapun, saya salah sebagai salah, titik. Salah, titik. Itu berarti Anda sudah masuk pertobatan meskipun baru langkah pertama. Tapi itu penting sekali. Untuk bisa masuk ke langkah kedua mohon ampun, harus mulai dari langkah pertama. Di zaman sekarang ini, langkah pertama ini pun sulitnya minta ampun. Apalagi zaman sekarang ini, ada situasi di mana dosa-dosa itu dianggap biasa, tidak ada masalah, dianggap sesuatu yang lumrah. Orang lain melakukan kok, maka saya pun melakukan itu biasa kok. Romo kayak nggak tahu saja. Zaman sekarang itu sudah biasa kok, nggak ada yang salah dengan mengambil sedikit uang negara. Semua orang korupsi, Romo. Korupsi itu biasa kan, kita juga sudah bekerja kepada rakyat, Romo, kepada negara. Apa salahnya mengutip sedikit saja? Ini zaman sekarang. Jadi itu juga menambah kesulitan untuk kita masuk dalam langkah yang pertama itu. Semua orang free sex kok, Romo. Jadi apa salahnya saya free sex? Ini zamannya sudah modern kok. Begitu nggak ada masalah kok. Semua orang lihat pornografi, Romo. Porn itu biasa saja. Itu kan itu menambah hot hubungan suami istri kok, Romo. Kenapa harus salah? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang padahal apa-apa. Itu membuat kita sulit masuk kepada langkah yang pertama. Padahal langkah pertama ini kunci untuk pertobatan. Kunci pertobatan itu apa? Bisa mengaku salah. Tidak gampang loh. Kalau dikembalikan pada relasi suami istri pun kan nggak gampang kan. Sebenarnya kan gitu. Tadi saya ngamuk-ngamuk, habis kamunya gitu sih. Umpamanya, ini contoh ya. Bahwa tadi saya ngamuk-ngamuk, sudah saya mohon maaf, titik. Itu sudah bisa mengaku salah sebenarnya.
Jadi sebenarnya pertobatan itu dilatih dari kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan Anda dengan suami, dengan istri, dengan anak, itu latihan pertobatan. Ketika Anda bisa mengaku salah sebagai salah tanpa pembelaan, itu langkah yang bagus. Makin Anda itu defense, makin sulit pada langkah pertobatan. Ini kan praktis sekali sebenarnya. Bagaimana latihannya? Hubungan kita kepada Tuhan dilatih dalam hubungan kita dengan sesama. Kalau Anda sulit mengakui salah Anda di depan orang, di depan manusia, kepada manusia, kemungkinan besar, bukan berarti harga mati, tapi kemungkinan besar Anda pun sulit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan karena Anda tidak terlatih untuk itu. Makin Anda terlatih, makin mudah. Karena hubungan dengan Tuhan kan dilatih dalam hubungan dengan sesama sesungguhnya. Inilah 3 langkah pertobatan. Sekarang 2 macam sesal. Sesal itu dibahas di dalam KGK 1451. Apa itu sesal atau penyesalan? Ada 3 hal. Kesedihan jiwa, kejijikan terhadap dosa yang telah dilakukan, dan niat untuk tidak berdosa lagi. Jadi Anda sudah menyesal kalau memiliki 3 ini. Saya menyesal, tapi sebenarnya Anda tidak berniat mengubah apapun gitu. Berarti sebenarnya tidak menyesal. Ini sebenarnya KGK 1451 memberi kita tolok ukur. Ini praktis sekali sebenarnya, sangat praktis. Jadi sebenarnya apa sih menyesal itu? Saya ini sudah menyesal atau belum ya? Cek dengan 3 hal ini. Kesedihan jiwa, sedih. Sedih, kenapa kok saya jadi begitu ya? Aduh, menyedihkan sekali hidup saya ini, kok kemarin saya melakukan seperti itu. Jijik. Aduh, coba kalau orang-orang tuh tahu saya ini prodiakon loh, aduh kok sama istri orang ya, aduh jijik banget sih, gitu. Lalu niat, oke, saya nggak akan begitu lagi. Ini cara yang sangat praktis yang Gereja Katolik berikan kepada kita sebagai alat ukur untuk menilai saya menyesal atau tidak. Saya menyesal, Romo, tapi Anda tidak ada niat memperbaiki itu, berarti Anda belum menyesal. Saya menyesal, Romo, tapi Anda tidak merasa jijik dengan itu. Enggak apa-apa, setiap orang selingkuh, apa salahnya selingkuh? Ya untuk variasi lah. Anda belum menyesal. Anda tidak sedih. Ah, enggak apa-apa lah ya, istri saya menyebelin, ngapain saya tinggal selingkuh juga enggak apa-apa. Enggak sedih dengan itu gitu. Orang yang selama ini mungkin Anda sudah hidup bersama-sama dengan dia, enggak sedih gitu. Berarti itu belum menyesal. Ciri Anda menyesal ini, tolok ukurnya. Anda bisa ngecek sendiri di sini. Ini cara yang sangat praktis untuk langkah pertobatan sejati. Penyesalan ada yang disebut sempurna. Sesal sempurna itu disebut dalam KGK 1452. Sesal sempurna dalam bahasa Latin namanya contritio. Apa maksudnya sesal sempurna? Sesal karena cinta kepada Allah melebihi segala sesuatu. Saya berdosa, saya menyesal. Karena alasan saya mencintai Allah, itu berarti sesalnya sempurna. Bagaimana itu dibayangkan? Sulit karena mungkin bagi kita sulit sampai ke sini arahnya. Tetapi sesal sempurna mendapatkan pengampunan langsung dari Tuhan. Perhatikan KGK 1452, perhatikan penyesalan yang demikian, maksudnya penyesalan sempurna, mendapat pengampunan dosa berat kalau sudah berniat untuk mengaku dosa. Jadi pada saat Anda berdosa mortal, contohnya selingkuh itu dosa mortal, kemudian Anda sangat menyesal karena sangat mencintai Allah, kemudian berjanji, baru niat mengaku dosa, Anda sudah diampuni oleh Allah. Gereja mau mengatakan Allah cepat sekali mengampuni, bahkan ketika Anda baru berniat. Ini dikatakan, baru berniat. Ya itu ya. Tapi memang harus ada niatnya untuk menerima pengakuan sakramental. Yang lebih umum penyesalan tidak sempurna, namanya attrition, yang tertulis dalam KGK 1453. Maksudnya apa? Menyesal karena takut akan hukuman. Jadi kalau Anda takut masuk neraka, gitu tuh, perasaan takut itulah yang membuat Anda menyesal. Takut ketahuan istri, takut ketahuan negara, takut. Menyesal yang karena takut itu bukan salah. Tetap benar juga, bagus, karena menyesal juga. Hanya gereja mengatakan itu menyesal tidak sempurna. Apakah berarti salah? Tidak, boleh juga. Tetapi memang belum menerima pengampunan dosa. Nanti menerimanya setelah kita
mengakui dosa. Kalau menyesal sempurna baru niat mengaku dosa, Tuhan sudah ampuni. Nah, itu yang diajarkan oleh gereja. Terakhir kita membahas silih. Silih berarti apa? Mengganti rugi. Dalam KGK 1459. Banyak dosa menyebabkan kerugian. Ada dosa yang menyebabkan kerugian, ada yang tidak. Contoh dosa yang sifatnya penyembahan berhala bisa tidak merugikan. Anda datang ke dukun nyembah berhala itu kan mungkin nggak ada kerugian untuk orang lain. Tapi ada dosa yang merugikan. Anda nyuri, ada nyolong, dan sebagainya itu punya kerugian. Jadi ada dosa yang menyebabkan kerugian. Kalau menyebabkan kerugian, maka ganti rugilah. Sekarang istilahnya ganti untung ya, sejak zaman Presiden Jokowi itu ya. Tapi saya mau mendefinisikan. Ganti rugi itu maksudnya mengganti apa yang sudah Anda rugikan. Istilah ganti rugi itu begitu maksudnya. Ganti rugi artinya Anda ganti kerugian yang sudah Anda timbulkan di pihak orang lain itu. Contohnya apa? Langsung ada praktis dalam KGK 1459, mengembalikan barang yang dicuri. Ketika Anda mencurikan orang itu rugi. Nah, Anda ganti kerugian itu dengan apa? Dikembalikan. Contoh lain, memperbaiki nama baik yang difitnah. Anda memfitnah kan rugi. Anda memperbaiki fitnaan itu. Memberi silih untuk penghinaan. Dan beberapa contoh yang lain yang diberikan. Nah, dikatakan dalam kalimat lanjutannya, absolusi menghapus dosa. Tetapi tetap ada ketidakadilan yang harus Anda pulihkan. Nah, dalam keadaan itu orang harus membuat silih. Itulah yang namanya penitensi. Penitensi berarti Anda memperbaiki kerugian yang sudah Anda timbulkan. Nah, kalau sudah bertobat tapi tidak membuat ganti atas kerugian, bagaimana Romo? Ya berarti ya belum sempurna pertobatannya, karena pertobatan kan sampai pada tindakan tadi. Ingat tadi itu apa? 3 ya, penyesalan di dalam hati. Lalu yang nomor 2 apa? Pengakuan di dalam mulut. Yang nomor 3 apa? Tindakan. Ini ya, ini pertobatan itu begini. Penyesalan dalam hati, pengakuan dalam mulut, tindakan. Kalau belum sampai tindakan berarti apa? Ya belum bertobat sesungguhnya. Baru langkah menuju bertobat. Ya nggak apa-apa ya, bagus juga kan, namanya butuh proses ya. Itu semua mengenai pertobatan sejati, kiranya dapat membuka cakrawala kita mengenai apa sesungguhnya pertobatan, langkah-langkahnya bagaimana, caranya bagaimana, mendeteksinya bagaimana. Saya sudah uraikan termasuk dalam cara-cara yang praktis tadi itu, semoga dapat membantu kita. Sebagai penutup, Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia, anak yang pergi dari bapaknya itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bahkan baru melihat dari jauh gerakan putar balik itu, ayahnya sudah lari. Belum anak itu ngomong apapun, langsung dirangkul, dicium. Inilah ayah yang baik hati, Allah Bapa yang Maha Rahim, Allah kita sendiri yang tak pernah marah ketika kita kembali. Anda kalau kepada Allah tak pernah diberi tatapan yang menyakitkan atau membuat kita ngeri, tapi tatapan penuh rangkulan, ciuman cinta kasih, pernyataan bahwa ayah kita di surga, ya, ayah kita di surga, papa kita di surga, selalu penuh dengan belas kasih, tergerak kalau kita berbalik, metanoia, U-turn kepadanya. Ini cerita dalam Injil Lukas 15 ini menggarisbawahi warta tentang pertobatan dan memberitahu kita sebenarnya karakter Allah itu bagaimana sih, dan bagaimana Allah menerima pertobatan. Tak pernah marah. Ayah yang baik hati, Papa yang maha mengerti, mengampuni sebelum diminta. Yang diminta dari kita hanya kembali kepadanya, supaya kita hidup lagi. Itulah keindahan warta yang disampaikan oleh Sang Kristus. Maka kalimat pertama Sang Kristus ketika mengajar, bertobatlah. Karena apa? Anda tak pernah ditolak ketika Anda bertobat. Kalau Anda nembak cewek, kadang ditolak. Kalau Anda datang kepada Allah penuh dengan pertobatan, tak pernah Allah menolak. Berapa kali Rama? Tidak ada batasnya. Karena panjang sabarnya Allah kita, tidak ada batasnya. Demikian pembahasan mengenai
pertobatan, semoga menambah khasanah berpikir kita dan juga merasa dalam iman Katolik dan juga nanti bertindak di dalam iman Katolik yang benar dan sejati. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda semua. Shalom Alaikum.